Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isna Rifah Cahyani dari Program Studi Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Gaya Hidup Hedonisme terhadap Pengelolaan Keuangan Gen Z dalam Perspektif Ekonomi Islam. Next. Latar belakang dari penelitian ini seperti yang kita ketahui bahwa generasi Z saat ini hidup di era digital yang mendorong gaya hidup konsumtif dan hedonis. Banyak dari mereka membelanjakan uang tanpa perencanaan, dipengaruhi oleh tren dan media sosial. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi keuangan. Padahal Islam mengajarkan hidup sederhana dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana gaya hidup hedonisme mempengaruhi pengelolaan keuangan Gen Z dalam perspektif Islam. Dan penelitian ini dilandasi oleh 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik gaya hidup hedonisme di kalangan generasi Z, yang kedua, bagaimana perspektif Islam dalam menilai gaya hidup hedonisme yang dijalani oleh generasi Z, dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan generasi Z untuk mengolah keuangan secara Islami di tengah gaya hidup modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik gaya hidup hedonisme di kalangan generasi Z, untuk mengkaji gaya hidup hedonisme dan pengelolaan keuangan generasi Z dalam perspektif Islam, untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah pengelolaan keuangan Islami yang relevan bagi generasi Z di era modern. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dan sosiologi generasi muda. Dan secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Gen Z, lembaga pendidikan dakwah, dan instansi keuangan dalam meningkatkan literasi dan kesadaran keuangan berbasis syariah. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 4 landasan teori utama. Yang pertama, teori gaya hidup hedonisme. Yang kedua, teori pengelolaan keuangan. Yang ketiga, karakteristik Gen Z. Dan yang terakhir, perspektif Islam terhadap konsumsi. Yang pertama, teori gaya hidup hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan sebagai tujuan utama dalam konteks modern. Hal ini tercermin dari perilaku konsumtif, pencarian tren, dan orientasi pada kenikmatan sesaat. Teori ini relevan karena banyak Gen Z yang terdorong mengikuti gaya hidup mewah tanpa pertimbangan finansial jangka panjang. Lalu yang kedua ada teori pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan menurut Lusardi dan Mitchell 2014 mencangkup kemampuan menyusun anggaran, menabung, mengelola utang, hingga membuat keputusan investasi. Rendahnya literasi keuangan di kalangan Gen Z menunjukkan pentingnya keterampilan ini. Lalu yang ketiga, karakteristik Gen Z. Gimana sih Gen Z itu? Jadi, seperti yang kita ketahui, Gen Z itu dikenal sebagai digital native. Sangat terhubung dengan media sosial, cepat menerima perubahan, dan cenderung multitasking. Karakteristik ini mempengaruhi cara mereka berperilaku dalam konsumsi dan pengelolaan keuangan. Lalu yang keempat, perspektif Islam terhadap konsumsi. Islam itu melarang pemborosan atau tabzir, dan berlebihan atau israf, serta mendorong hidup sederhana dan seimbang. Prinsip seperti wasatiyah dan makosid syariah itu dijadikan acuan untuk mengevaluasi apakah gaya hidup Gen Z ini sejalan dengan nilai-nilai syariah. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas gaya hidup hedonisme dan perilaku konsumtif Gen Z. Nah, penelitian dari Celina Diora tahun 2020 menyoroti hubungan antara hedonisme dan perilaku belanja impulsif, namun belum menyinggung aspek pengelolaan keuangan. Dan USKO DKK 2024 menawarkan konsep frugal living sebagai solusi Islami terhadap hedonisme. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada analisis dampaknya. Lalu Saida DKK 2025 membahas perilaku konsumtif Gen Z secara umum, tetapi tanpa meninjau dari sudut pandang Islam. Sementara itu, Saraswati dan Zidnia 2022 lebih menekankan pelatihan keuangan
syariah, bukan pada gaya hidup hedonisme itu sendiri. Terakhir, Muhtarisah dan Anam 2024 mengkaji hedonisme melalui tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 27, namun tidak menyoroti pengelolaan keuangan secara langsung. Dan dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dengan menggabungkan aspek gaya hidup, pengelolaan keuangan, dan perspektif Islam secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, dan lokasi penelitian ini adalah di kota Kediri, dengan responden dari Gen Z usia 18-25 tahun. Nah, subjeknya purposive dan snowball sampling. Nah, data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dari penelitian ini dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang mencakup 3 tahap. Yang pertama ada reduksi data, menyaring informasi penting. Yang kedua ada penyajian data, menyusun dalam bentuk narasi atau tabel. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan, hasil akhir yang sudah diverifikasi. Dan keabsahan data diuji melalui triangulasi dan member check. Lalu, prosedur penelitian, langkah-langkah penelitian ini meliputi persiapan termasuk izin wawancara, lalu pengumpulan data, mulai data wawancara, data observasi, lalu ada analisis data, dan selanjutnya ada penarikan kesimpulan, dan yang terakhir penyusunan laporan akhir. Jadi untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hidup hedonisme yang marak di kalangan Gen Z dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan mereka. Rendahnya literasi keuangan dan pengaruh budaya konsumtif menjadi tantangan besar di era digital. Islam hadir dengan solusi melalui nilai-nilai seperti kesederhanaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab terhadap harta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan panduan bagi Gen Z untuk mengelola keuangan secara bijak sesuai prinsip Islam. Nah, sebagai penutup, penelitian ini diharapkan mampu memberi solusi konkret bagi Gen Z untuk mengelola keuangan secara Islami di tengah gaya hidup yang serba cepat dan konsumtif. Islam memberikan pedoman lengkap agar umatnya tidak terjerumus dalam hedonisme, melainkan hidup seimbang, bijak, dan penuh berkah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.